meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa kuatkan jasad kita untuk senantiasa mampu menegakkan ketakwaan
Dan mudah-mudahan dengan wasilah takwa kita kepada Allah menjadi asbab terlimpahnya rahmat beserta keberkahan di dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita, bahkan akhirat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimahullah, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah membeli dari orang-orang yang beriman. Apa yang dibeli? Anfusahum, diri mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, bayarannya adalah surga. Kalau kita lihat ayat ini, ada unsur perniagaan antara kita dengan Allah. Pertama, pembelinya adalah Allah, penjualnya adalah orang-orang yang beriman. Yang dibeli oleh Allah diri kita dan harta kita, dan bayarannya adalah surga. Maka kalau Allah beli kita, kita adalah merupakan hamba sahaya, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, budak Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketika Allah berbuat baikkah kepada kita, Allah berikan jalankah kepada kita, itu terserah Allah, karena Allah merupakan tuannya, sedangkan kita adalah hamba sahaya. Hadirin rahimahullah. Maka selama hayat masih dikandung badan, selama napas masih berhembus, dan selama diri kita masih hidup di alam dunia ini, maka kewajiban yang kita laksanakan itu semua merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun efek yang kita dapatkan, kebaikankah itu bukan karena ibadah kita, melainkan karena kasih sayang Allah, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya, bahkan terhadap seluruh makhluknya. Hadirin rahimahullah. Lalu anfus, diri, mal, harta, secara garis besar Allah Subhanahu wa ta'ala paparkan di dalam surat Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya telah aku datangkan nikmat yang banyak padamu wahai Muhammad. Ini letaknya adalah kasih sayang, rahmat Allah. Lalu fasholli ini merupakan hak Allah, kita beribadah semata-mata untuk Allah, maka diperintahkan oleh Allah secara garis besar. Anfus adalah kita mendirikan sholat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimahullah, mungkin banyak di antara kita yang sudah melaksanakan sholat, namun belum tentu juga di antara kita sudah mendirikan sholat. Hadirin rahimahullah. Lalu bagaimana caranya mendirikan sholat? Yang pertama, cukup syarat rukunnya, dan ini bisa meyakinkan kita terhadap keabsahan sholat secara pandangan fikih. Namun secara hakikatnya, mendirikan sholat artinya kita pasrahkan diri kita, seluruh urusan kita, seluruh kehidupan kita semata-mata hanya untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku, semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah sebagai Tuhan kita dan kita sebagai hamba sahayanya atau budak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dilakukan Allah terhadap kita, ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin rahimakumullah, kita berdiri menghadap kiblat artinya ibadah kita hanya satu tujuan, yaitu tujuan akhirat, tujuan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengangkat tangan meneriakkan Allahu Akbar, angkat tangan kita tanda pasrah kita kepada Allah, teriakan Allahu Akbar, menandakan kita mengagungkan Allah, bukan mengagungkan diri kita. Berapa banyak yang semakin kita rajin di dalam mendirikan sholat, namun diri kita yang semakin agung. Banyak orang yang sombong dalam ibadah. Hadirin rahmatullah, kalau ini yang terjadi pada diri kita, maka hakikatnya kita belum sah berjual beli terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmatullah, lalu ketika kita rukuk artinya kita tunduk karena Allah turunkan Al-Quran, dan di dalam Al-Quran itu terhadap aturan, maka tunduk kita terhadap aturan-aturan Allah. Cukupkah itu? Belum. Maka disempurnakan dengan muara inti daripada sholat, yakni sujud. Artinya kita menjalankan aturan Allah semata-mata karena murni tulus ikhlas kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang ketika diawasi bisa tertib, bisa rapi di dalam ibadahnya, namun ketika lalai dalam pandangan manusia, maka dia semaunya sendiri. Seakan-akan hukum adalah dia memegang. Hadirin rahimahullah, bahkan banyak di antara kita yang katanya sudah mendirikan sholat, namun ketika terbentur dengan permasalahannya lari kepada dukun, lari kepada paranormal. Ini pun artinya kita belum sah berjual beli kepada Allah Subhanahu wa taala. Anfusah, diri kita, semua yang ada pada diri kita, akalkah itu, pikirankah itu, tenagakah itu, semua telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selama nafas kita masih berhidup selama kesadaran kita masih ada di dalam diri kita, bagaimanapun caranya kita tetap wajib melaksanakan sholat. Hadirin rahimahullah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, wa amwalahum, harta. Di dalam surat Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Yang kedua adalah wanhar ini sebagai cermin kalau harta kita telah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selain sholat, Allah perintahkan kita untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk apa kita berkurban kepada Allah? Bukankah Allah Maha Kaya? Allah tidak berhajat terhadap makhluknya. Ini dilakukan semata-mata untuk membuktikan loyalitas kita, pengabdian kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, waslu alaihim naba'a ibni Adam. Ceritakanlah olehmu wahai Muhammad tentang kedua anak Adam. Wa idh qaraba qurbanan, ketika mereka diperintahkan untuk berkorban, wa taqabbala hadihima wa lam yataqabbal minal akhar, maka diterima salah satu daripada keduanya dan tidak diterima kurbannya oleh Allah yang lainnya. Kurban yang diterima adalah kurban Habil, anak daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Kenapa? Karena pengorbanannya disertai dengan hati yang ikhlas terhadap Allah. Maka dorongan hati yang ikhlas, dia mengorbankan satu hal yang berharga, dia mengorbankan satu hal yang terbaik, dia mengorbankan satu hal yang dia cintai. Hadirin rahimahullah, sehingga totalitas loyalitas yang dilaksanakan oleh Habib ini menyebabkan Habib menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Lalu yang kedua, korban yang tidak diterima oleh Allah adalah Qabil. Tujuan cintanya hanya terhadap dunia, yakni ikhtimah. Maka ketika diperintahkan untuk berkorban, dia berkorban hanya sekedarnya. Bahkan tanaman-tanaman yang dikorbankan, tanaman yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi, bahkan yang sudah rusak. Hadirin rahimahullah, karena dia berpikir Allah tidak butuh makan, Allah tidak berhajat terhadap makhluk, tapi dia tidak berpikir bahwasanya segala yang diperintahkan Allah bukan hanya bermanfaat untuk Allah, tidak bermanfaat untuk Allah, melainkan bermanfaat untuk hal lain.
Hadirin rahimakumullah, maka sholat yang benar mencerminkan kesolehan. Kesolehan yang ada pada diri mukmin maka akan menimbulkan maslahat, dan maslahat inilah yang akan menjadikan manfaat. Akhirnya orang yang beriman khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia maka dia bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadirin rahimakumullah, Allah berikan umur kepada kita, maka kita gunakan untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala secara total. Artinya bukan seluruh ibadah kita mampu lakukan, bukan, melainkan ketika kita jalankan ibadah jangan taruh yang lain di hati kita sebagai sandaran. Yang kedua, harta yang Allah berikan kepada kita, maka inilah yang harusnya menjadi maslahat, yang menjadi manfaat tidak hanya bagi diri kita sendiri, juga melainkan bagi saudara-saudara kita, bahkan bagi makhluk Allah yang lain. Sehingga manusia yang seperti inilah mereka yang mengemban amanah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin, sebagai pembawa rahmat lil alamin sesuai dengan kapasitas dan lingkungannya. Hadirin rahimakumullah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Idul Adha yang akan datang akan memberikan pelajaran yang luar biasa pada kita, sehingga kita menjadi orang yang lebih sadar dan sabar di dalam menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam kita, Allah panjangkan umur kita untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mati mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kursihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa aradallahu ta'ala anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yazkurkum washkuru 'ala ni'amillahi yazidkum wad'uuhu yastajib lakum wa lazikrullahi akbar.